si Baber udah dalam kondisi nggak bernyawa. Malah udah mau busuk lagi. Ya, Dewi, gua mau minta izin buka kain. Suasana pemakaman masih terasa hening, hanya isak tangis dan bisik-bisik pelayat yang terdengar. Langit mendung, seolah turut berduka. Terseduh, masih memandang kain kafan yang menutupi jenazah Pak RT. RT. Maaf ya, gue telat tahu lu sakit. Kalau aja gue tahu, gue pasti datang. Gue pasti bantu. Ustaz Mulyadi, sabar ya, Topan. Mungkin ini sudah takdir beliau. Tapi kita semua bisa ambil pelajaran. Jangan sampai ada lagi yang sakit, sendirian, enggak ada yang tahu. Warga mulai ramai membicarakan kondisi Pak RT semasa hidup, ternyata banyak yang tidak terlalu dekat, meski tinggal bersebelahan. Ibu warung, aduh, padahal tiap pagi suka beli kopi di warung saya. Tapi belakangan dia memang kelihatan makin kurusan. Pak Alek, makanya, kita itu harus peduli. Jangan cuma basa-basi doang. Kadang tetangga sendiri aja kita nggak tahu kabarnya. Dewi, dengan suara pelan, saya kira beliau ke kampung. Saya nggak nyangka. Maaf banget semuanya. Saya salah udah nggak cari tahu lebih dalam. Jenazah mulai dibawa ke liang lahat. Tangis makin pecah. Topan, dalam hati RT. Gua janji. Gua bakal jaga kampung ini. Gua bakal pastiin nggak ada lagi yang sendirian kayak lu. Lu tenang ya di sana. Beralih ke malam hari, rumah kontrakan almarhum terlihat sepi. Tiba-tiba lampu di dalam rumah berkedip sebentar, lalu mati. Suara narator, kadang kehilangan bukan soal jarak. Tapi soal bagaimana kita saling abai. Pak RT mungkin sudah tiada. Tapi jejaknya meninggalkan pesan. Mau dilanjut ke suasana setelah pemakaman atau fokus ke misteri kematiannya yang sebenarnya? Lanjutan episode, setelah pemakaman. Sore itu, usai pemakaman, warga perlahan membubarkan diri. Beberapa masih duduk di bel-bel depan rumah Pak Ustaz, membicarakan kejadian yang baru saja mereka alami. Topan, duduk diam, menatap tanah merah yang masih basah di bawah sepatunya. Gua masih nggak bisa nerima, Teh. Masa segitu sendirinya si RT sampai nggak ada yang tahu. Bu Eha, iya, Pak. Saya juga mikir, apa jangan-jangan ada yang disembunyiin sama almarhumnya. Soalnya, seminggu terakhir itu dia sempat beberapa kali nelpon seseorang terus matiin buru-buru. Dewi, iya, Bu, saya juga dengar suara dia malam-malam ngomong sendiri di depan kontrakan. Kayak lagi debat sama seseorang, tapi saya kira cuma ngelamun atau lagi nelepon. Pak Ustaz, perlahan, kalian pada tahu nggak? Sebenarnya almarhum itu dulu pernah cerita ke saya, dia sempat merasa kayak diikutin sesuatu. Katanya setiap malam, ada suara langkah bayangan tapi pas dicek, enggak ada siapa-siapa. Warga mulai menoleh satu sama lain. Suasana jadi tegang, perlahan berubah dari duka jadi rasa penasaran bercampur takut. Pak Alek, wah, jangan-jangan dia bukan cuma sakit, Pak. Tapi diganggu sesuatu. Masuk angin emah nggak sampai begitu, ya kan? Topan, mendadak serius, nggak bisa didiemin. Gua mau balik ke kontrakannya malam ini. Gua mau lihat sendiri. Kalau memang ada yang nggak beres, gua nggak mau ini kejadian lagi ke yang lain. Dewi, ragu, malam ini, Pak? Serius? Itu tempat udah dikunci sama yang punya, loh. Pak Ustaz, nanti saya ikut. Kalau memang perlu, kita doakan tempat itu. Biar nggak ada yang ganggu lagi. Malam harinya, Topan, Pak Ustaz, dan dua warga lain kembali ke kontrakan Pak RT. Di depan rumah, hawa dingin terasa berbeda. Sepi. Seperti ada yang mengawasi. Topan, bismillah, kita masuk. Pintu kontrakan dibuka perlahan. Suara engsel berderit. Bau pengap masih terasa. Di dalam lampu remang, beberapa barang masih berantakan. Pak Ustaz, coba lihat meja itu, ada buku catatan. Pak Topan mengambil buku catatan usang. Isinya, tulisan tangan Pak RT. Halaman terakhir mengguncang mereka. Kalau aku mati, bukan karena sakit. Tapi karena dia datang lagi. Malam ini. Dia bilang ini terakhir. Tapi aku takut, sangat takut. Semua saling berpandangan.
Ada apa sebenarnya dengan kematian Pak RT? Mau lanjut ke penyelidikan misteri kematiannya atau sisi horor dari sosok dia yang disebut Pak RT? Lanjutan episode, Jejak Terakhir Pak RT. Suasana di dalam kontrakan Pak RT semakin mencekam. Setelah membaca catatan terakhir, mereka sadar, ada yang tidak beres. Ini bukan sekadar kematian biasa. Topan membalik-balik buku catatan, ini tulisan terakhirnya tanggal 2 hari setelah dia terakhir terlihat. Tapi warga bilang dia udah nggak kelihatan seminggu sebelumnya. Pak Ustaz, berarti dia sempat hidup beberapa hari setelah minta tolong. Tapi kenapa nggak ada yang dengar apa-apa? Pak Alek menyorot dengan senter ke bawah tempat tidur, sini deh lihat. Ada amplop. Isinya surat, sama foto-foto tua. Ini siapa ya? Mereka membuka amplop berisi foto seorang pria berjubah hitam berdiri di dekat rumah tua yang terbakar sebagian. Di balik foto ada tulisan, dia datang lagi, setelah 27 tahun. Sama seperti waktu itu. Pak Ustaz, 27 tahun? Itu tahun 98. Aduh, saya ingat cerita lama. Dulu memang pernah ada warga baru yang tinggal di sini. Gak lama, dia mati misterius. Katanya juga karena masuk angin. Tapi jenazahnya juga ditemukan telat, udah bau sama persis. Topan, berarti ini udah pernah kejadian? Berarti bukan cuma kebetulan. Dewi, yang ikut masuk karena penasaran, bentar. Ini alamat yang difoto, ini rumah tua di ujung kampung sebelah kan? Yang sekarang udah kosong dan katanya angker itu? Semua terdiam. Perlahan, mereka sadar, kematian Pak RT bisa terkait dengan sesuatu yang lebih besar, sebuah siklus yang berulang. Pak Ustaz, kita harus ke rumah itu. Bawa foto ini. Kalau memang ada kaitan, kita cari tahu sejarahnya. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang mendiami kampung ini sejak dulu. Episode diakhiri dengan Topan memegang erat foto pria berjubah, sorot matanya tajam penuh tekad. Di belakangnya, samar, terlihat bayangan hitam di cermin kamar Pak RT.